Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa sebelum dilanjutkan cerita pedang King Dao-nya, bantu Mimin tekan tombol like dan berkomentar. Juga terima kasih sudah dan sebelumnya. Gas. Bab 1689, baik kecil dan Arya, semua orang tercengang. Ini adalah kamar dagang Siambao. Apakah bintang-bintang jatuh tepat ke arah kita? Apakah gadis ini gila? Mu Xinghe juga terkejut dan dengan cepat menghentikan Mu Xingchen, berkata dengan suara gemetar, "Apa yang kamu lakukan?" Mata Mu Xingchen membelalak karena marah. Hancurkan. Mu Xinghe. Tidak jauh dari sana, di kegelapan, Li Sang telah mengamati ekspresi Ye Guan. Ketika dia melihat senyum di wajah Ye Guan, Li Sang segera menarik pandangannya dan membuat gerakan lembut dengan tangan kanannya. Tak lama kemudian, seorang lelaki tua berjubah indah berlari ke arah Mu Xinghe dan Mu Xingchen. Melihat lelaki tua itu, raut wajah beberapa orang yang ada di lapangan tiba-tiba berubah sedikit. Karena lelaki tua berjubah indah di hadapan mereka adalah seorang manajer pavilion Siambao. Lelaki tua berjubah indah itu berlari menghampiri Mu Xingchen dan Mu Xinghe, dengan senyum ramah di wajahnya. "Tuan Mu, Nona Mu, selamat datang di pavilion harta karun abadi. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, saya akan menemani kalian mulai sekarang, oke?" Mu Xinghe buru-buru berkata, "Tuan, adikku hanya bersemangat sesaat, aku benar-benar minta maaf." Orang tua berjubah indah itu tersenyum dan berkata, "Tidak masalah, tidak masalah." Mu Xinghe menghela napas lega. Ia melihat sekeliling dan mengepalkan tinjunya. "Semuanya, aku dan adikku datang ke sini hari ini untuk mengurus beberapa hal. Jika aku punya waktu lain, aku akan mengundang kalian untuk pergi ke peradaban bintang untuk berkumpul. Aku akan meninggalkan kalian hari ini." Melihat Mu Xinghe menyerah, orang-orang di sekitarnya menghela napas lega, lalu buru-buru tersenyum dan menangkupkan tangan mereka dan berkata mereka akan bertemu lagi di lain hari. Mu Xinghe menarik Mu Xingchen yang marah dan mengikuti lelaki tua berjubah indah itu ke kejauhan. Dalam perjalanan, Mu Xinghe berbisik, "Gadis, aku tahu mereka menyebalkan, tapi kamu tidak boleh bersikap tidak sopan. Ini akan menyinggung orang lain." Mu Xingchen mendengus, "Semakin kau memberi mereka muka, semakin mereka akan melampaui batas mereka." Mu Xinghe tersenyum pahit. "Meski begitu, kita tetap perlu bersikap sedikit bijaksana dan memberi ruang gerak saat melakukan berbagai hal." Mu Xingchen terdiam. Mu Xinghe berbisik, "Apakah kamu marah?" Mu Xingchen tidak mengatakan apapun dan tidak menunjukkan ekspresi apapun di wajahnya. Mu Xinghe berkata, "Sebenarnya, aku juga merasa mereka menyebalkan. Dan aku tahu tujuan sebenarnya mereka. Tapi begitulah dunia ini. Semuanya datang demi keuntungan. Semuanya pergi demi keuntungan." Sambil berkata demikian, dia menatap Mu Xingchen dan tersenyum. "Tentu saja, kamu bisa fokus pada kultivasimu saja. Aku akan mengurus semua hal yang berantakan. Selama kamu bahagia, semuanya baik-baik saja." Mu Xingchen tiba-tiba berkata dengan serius, "Saudaraku, aku tahu apa yang kau katakan. Tetapi pernahkah kau memikirkan satu hal? Peradaban kungsing kita sekarang makmur karena kakak. Jika kita saudara-saudari tidak bersikap keras ketika menghadapi orang-orang yang berpikiran jahat ini, maka saudara-saudari di peradaban kita akan mengikutinya. Mereka pasti akan berkolusi dengan orang-orang di luar dan melakukan hal-hal jahat atas namamu atau bahkan atas nama pavilion Xianbao. Jika itu terjadi, peradaban kungsing kita akan tamat." Mu Xinghe mengerutkan kening. Mu Xingchen melanjutkan, "Saudaraku, tidak ada ruang untuk hal semacam ini. Sikap kita harus tegas. Kita harus membiarkan orang luar melihat sikap kita,
dan membiarkan saudara-saudari di klan melihat sikap kita. Tidak boleh ada ruang untuk ruang apapun. Mengenai apa yang kamu katakan tentang menyinggung orang lain. Selama kita cukup kuat, tidak akan ada ruang untuk menyinggung orang lain. Bahkan jika kita menyinggung mereka, mereka akan menghibur diri mereka sendiri. Mu Xinghe menatap Mu Xingchen dengan kaget. Pria tua berjubah indah yang mengikuti dengan hormat di sampingnya juga memandang Mu Xingchen dengan terkejut. Mu Xingchen menambahkan, jika kita tidak cukup kuat, seperti sebelumnya, bahkan jika kita bersujud kepada orang lain, mereka bahkan tidak akan melihat kita. Kita bisa menjadi orang yang bijak, tetapi kita tidak bisa menggunakan kekuatan Pavilion Xianbao dan Big Brother untuk menjadi orang yang bijak. Jika kita ingin tinggal bersama Pavilion Xianbao dan Big Brother untuk waktu yang lama, cara terbaik adalah dengan mengenal diri kita sendiri setiap saat. Mu Xinghe menatap Mu Xingchen dengan kaget. Gadis, kamu. Ia memang terkejut, karena adiknya memang selalu sedikit naif. Ia tidak pernah menyangka bahwa gadis ini akan memiliki begitu banyak liku-liku dalam pikirannya, dan begitu berpikiran jernih. Apakah sebelumnya kamu hanya berpura-pura? Oh sial. Memikirkan hal ini, dia langsung berkeringat dingin. Di setiap keluarga, seringkali ada pria yang rendah hati dan pendiam. Mereka biasanya terlihat jujur dan lemah, tetapi pada saat kritis, mereka akan tiba-tiba menampakkan wajah mereka yang mengerikan dan membunuh saudara laki-laki dan ayah mereka. Mu Xingchen tiba-tiba berkata, kakak besar, dan Pavilion Harta Karun Abadi telah banyak membantu peradaban bintang kita. Bagaimana kita harus membalas budi ini? Mu Xinghe terdiam. Bagaimana cara mengembalikannya? Kamu tidak bisa membayarnya kembali seumur hidupmu. Karena Pavilion Xianbao memiliki segalanya. Mu Xinghe tersenyum pahit, bagaimana aku bisa membayarnya kembali? Aku bahkan tidak bisa membayarnya kembali bahkan jika aku menjual diriku sendiri. Wajah Mu Xingchen tiba-tiba memerah. Dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan malu-malu, kakak, apa yang kamu bicarakan? Aku masih muda dan belum bisa menikah, aku harus lebih tua. Setelah berkata demikian, dia berlari cepat menuju kejauhan. Mu Xinghe benar-benar bingung. Apa yang dia katakan? Apa yang dia katakan? Orang tua berjubah indah. Ye Guan dan Fu tiba di lantai 9. Seluruh lantai 9 adalah restoran, yang dibagi menjadi dua area biasa dan area anggota. Faktanya, hanya sedikit orang yang tahu bahwa ada area ketiga. Area ketiga ini memiliki lokasi terbaik di seluruh restoran. Hanya ada satu ruangan pribadi, yang selalu kosong dan tidak ada yang pernah masuk karena disediakan untuk Qin Guan, meskipun Qin Guan tidak pernah ke sana. Ye Guan secara alami diatur untuk tinggal di kamar pribadi ini. Manajer restoran itu adalah seorang pria tua yang gemuk. Ketika dia melihat Ye Guan dan Fu masuk, dia hampir takut setengah mati, tetapi dihentikan oleh Li Sang dengan tatapannya. Li Sang secara pribadi membawa Ye Guan ke kamar pribadi yang telah disediakan untuk Qin Guan. Gaya dekorasi kamar pribadi ini benar-benar berbeda dari yang di luar, karena gaya dekorasi kotak ini sepenuhnya sesuai dengan gaya Bima Sakti. Di dinding kotak digantung beberapa lukisan pemandangan kuno Bima Sakti, yang semuanya asli. Di luar kotak, lelaki tua gemuk itu menatap Li Sang dengan gemetar. Sebenarnya, dia juga takut pada Li Sang, karena Li Sang adalah bos dari bosnya, seseorang yang dia kagumi. Li Sang tidak mengatakan apapun kepada lelaki tua gemuk itu. Ia berjalan ke dalam kotak berisi dua menu. Ia berjalan ke arah Ye Guan dan Fu Wu, dengan hormat menyerahkan menu kepada Ye Guan, dan berkata, Tuan muda, ini semua adalah hidangan dari Bima Sakti.
Coba lihat dan pilih yang mana yang Anda suka. Setelah mengatakan ini, dia dengan hormat menyerahkan buku lain kepada Fu Wu. Ye Guan membuka menu dan matanya langsung berbinar. Tahu mapo, ayam pedas, ikan acar, apakah kamu punya ini semua? Li Sang mengangguk, baiklah. Ye Guan tersenyum dan berkata, kalian benar-benar bijaksana. Sambil berkata demikian, dia memandang Fu Wu. Apa yang ingin kamu makan? Fu Wu melihatnya dengan saksama, dan akhirnya menatap Ye Guan. Apakah kamu sudah memakannya semua? Ye Guan mengangguk. Aku sudah makan sebagian besar. Galaksi itu menyenangkan dan lezat. Aku sangat merindukan tempat itu. Fu Wu mengangguk. Dia menutup menu, dan menyerahkannya pada Li Sang. Buat satu untuk masing-masing. Tapi jangan terlalu banyak. Li Sang berkata, baiklah. Dia mengambil menu itu dengan kedua tangannya, lalu menatap Ye Guan, yang tersenyum dan berkata, buat saja satu untuk masing-masing. Li Sang berkata, baiklah. Setelah mengatakan itu, dia mundur dengan hormat. Di luar, pramugara yang gemuk itu menatap Li Sang dengan gugup saat dia mundur. Li Sang berkata, buat satu porsi untuk mereka semua. Jangan terlalu banyak. Kamu pergi saja dan lihat sendiri. Oke, pelayan gemuk itu mengangguk cepat. Seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. Lalu berkata, Penatua Sang, kami juga telah menyiapkan kamar pribadi untuk Anda, dan menyiapkan anggur dan makanan Anda. Li Sang meliriknya dengan acuh tak acuh dan tidak mengatakan apapun. Pelayan gemuk itu menyadari sesuatu dan berkeringat dingin. Dia tidak berani mengatakan apapun. Dia hanya membungkuk hormat, lalu berbalik dan lari. Li Sang berdiri di pintu, pinggangnya terus membungkuk. Di dalam kotak, Ye Guan menoleh dan melihat. Di sisi kiri kotak itu ada jendela kaca besar dari lantai hingga ke langit-langit. Di luar jendela itu ada langit berbintang yang luas dan jalan menuju surga. Ye Guan bertanya, Nona Fu Wu, apakah Anda pernah melintasi jalan surgawi itu? Fu Wu mengangguk, ya. Ye Guan menatapnya, bisakah kau memberitahuku? Fu Wu merenung sejenak dan berkata, keberadaan tak diketahui, hukum tak diketahui, jalan tak diketahui. Dia tampak agak serius. Setelah hening sejenak, Ye Guan tersenyum dan berkata, saya akan pergi dan mencobanya sendiri besok. Fu Wu mengangguk. Setelah keduanya mengobrol sebentar, hidangan pun disajikan. Setiap piring tidak berukuran besar. Ye Guan mengambil sumpit dan berkata sambil tersenyum, Nona Fu Wu, cobalah dengan cepat. Fu Wu meliriknya, mengangguk lalu mengambil sumpit. Dia mengambil sepotong ikan asin dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Setelah beberapa saat, dia mengambil sepotong lagi. Ye Guan tersenyum dan berkata, apakah enak? Fu Wu mengangguk. Ye Guan tersenyum dan berkata, kamu datang ke sini untuk pergi ke ujung jalan. Fu Wu meliriknya dan mengangguk. Ye Guan bersandar di kursinya, menoleh untuk melihat jalan menuju surga, dan senyum di wajahnya berangsur-angsur menghilang. Fu Wu menatapnya, kamu tidak sendirian. Ye Guan menatap Fu Wu, dan Fu Wu menatap lurus ke arahnya. Mari kita hadapi bersama. Jika kita hidup bersama. Jika kita mati bersama. Setelah hening sejenak, Ye Guan tersenyum dan berkata, kita semua akan baik-baik saja. Fu Wu mengangguk. Saat mereka berdua sedang makan, seorang gadis kecil dengan pakaian aneh berjalan ke pusat perbelanjaan Xianbao. Dia mengenakan celana jeans robek, kaos putih, dan permen Houghton di mulutnya. Dia berjalan dengan agak sombong. Di bahunya duduk seekor makhluk kecil berbulu putih, matanya yang besar berputar-putar.
Gadis kecil itu menatap ke arah pusat perbelanjaan mewah itu dan berkata dengan sedikit emosi, "Cucuku sangat kaya. Aku hampir ingin merampoknya." Pria kecil berkulit putih itu melambaikan kaki kecilnya, seolah-olah sedang mengungkapkan sesuatu. Gadis kecil itu mengangguk. "Kau benar. Uang cucuku adalah uang kita. Dia punya begitu banyak uang sehingga dia tidak bisa menghabiskan semuanya. Kita harus membantunya menghabiskannya." Kemudian, dia menatap pria kecil berkulit putih itu. "Nanti kalau kita mau mengajukan pinjaman, kamu bisa tutupi cakarmu. Kreditmu lebih baik dariku, dan mereka tidak percaya padaku lagi." Bab 1690, membawamu untuk membunuh. Orang-orang di paviliun Xianbao tentu saja mengenal gadis kecil dan lelaki kecil berkulit putih itu. Tentu saja, mereka juga sangat terganggu dengan kedua lelaki kecil ini. Kedua makhluk kecil ini sungguh bandit. Arya membawa Xiao Bai dengan tujuan yang jelas dan langsung menuju Xianbao Hang. Mereka datang ke sini hari ini hanya untuk satu tujuan, mendapatkan pinjaman. Tak lama kemudian seseorang melaporkan kedatangan mereka kepada Li Sang. Ketika Li Sang mendengar bahwa kedua bocah kecil itu datang lagi, wajahnya berubah masam. Cara berpikir kedua anak kecil ini berbeda dengan orang kebanyakan. Sungguh sulit menghadapi mereka. Li Sang berpikir sejenak, lalu menatap lelaki tua di depannya, "Tetaplah di sini dan jangan pergi. Aku akan segera kembali." Orang tua itu mengangguk dan berkata dengan hormat, "Baiklah." Li Sang bergegas pergi, dan tepat saat Arya dan Xiao Bai hendak memasuki toko Xianbao, dia muncul di depan kedua lelaki kecil itu. Melihat Li Sang, mata Arya tiba-tiba berbinar dan dia tersenyum. "Lao Li, apakah kamu sengaja menunggu kami?" Li Sang tersenyum dan berkata, "Nona Arya, Anda di sini." Arya mengangguk, "Kami di sini untuk meminjam uang. Kami tidak punya banyak uang kali ini, hanya 3 juta kristal inti bintang. Tidak akan sulit bagimu, kan?" Li Sang masih tersenyum, "Tidak sulit, tidak sulit." Arya mengangguk puas, "Jangan khawatir, kami akan membayarnya kembali. Kami dapat dipercaya." Xiao Bai juga mengangguk cepat, setuju dengan Arya. Ketika mereka meminjam uang sekarang, mereka tidak pernah mengatakan tidak akan membayarnya kembali. Tentu saja, mereka juga tidak pernah mengatakan kapan mereka akan membayarnya kembali. Li Sang tentu saja tahu apa yang mereka bicarakan, dan hatinya merasa getir, tetapi dia tetap tersenyum. "Nona Arya, tuan muda sedang makan malam sekarang, apakah Anda ingin pergi menemuinya?" Arya berkata dengan nada tinggi, "Cucu laki-lakiku ada di sini." Li Sang tidak berani menjawab. Arya sedikit gembira, "Di mana dia?" Xiao Bai juga tersenyum dan melambaikan kaki kecilnya. Li Sang berkata dengan hormat, "Dia sedang makan malam di lantai 9 sekarang, kalian." Arya segera berkata, "Ayo, bawa kami menemuinya." Senyum Li Sang tiba-tiba cerah, dan dia membungkuk sedikit, "Silakan." Arya membawa Xiao Bai dan berjalan ke lantai 9. Namun, setelah berjalan beberapa langkah, sebuah suara terkejut terdengar dari samping. "Leluhur roh," ternyata itu adalah leluhur roh. Xiao Bai menoleh dan melihat seorang gadis kecil berusia sekitar 11 atau 12 tahun menatapnya dengan penuh semangat tidak jauh darinya. Xiao Bai menggaruk kepalanya, lalu melambaikan kaki kecilnya ke arahnya. Melihat kejadian ini, gadis kecil itu begitu gembira hingga ia segera meraih pria di sampingnya dan berkata, "Kak, aku ingin arwah leluhur ini. Belikan untukku. Aku ingin dia menjadi hewan peliharaanku." Lelaki itu tidak terlalu tua, berusia sekitar 20 tahun, dan mengenakan jubah brokat, tampak cukup kaya. Pria itu mengusap kepala gadis kecil itu dengan penuh kasih sayang, "Bagus.
Sambil berkata demikian, dia segera menghentikan Arya dan Lisang yang membawa gadis kecil itu. Arya menjilati permen manisan itu dan menatap pria itu, "Apa yang sedang kamu lakukan?" Pria itu tersenyum dan berkata, "Adik kecil, adikku menyukai arwah leluhur di bahumu. Kamu boleh menentukan harganya, terserah kamu." Lisang mengerutkan kening, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Arya menatap pria itu dan berkata, "Tidak untuk dijual." Xiao Bai memelototi pria itu, lalu menepuk kantong kecil di dadanya. Pria itu tiba-tiba merasa malu, dan gadis kecil itu menarik tangannya, memohon dan memohon, "Kakak, aku ingin Lingzu ini, aku ingin yang ini. Aku ingin dia menjadi peliharaanku." Arya menatap gadis kecil itu, "Aku akan memakanmu, percaya atau tidak." Sambil berbicara dia menjilati bibirnya. Gadis kecil itu sangat marah, "Apakah kamu tahu siapa aku?" Arya berkata dengan tenang, "Kamu mengalami keterbelakangan mental." Lisang, lancang. Gadis kecil itu marah dan hendak bertindak, tetapi dihentikan oleh lelaki itu. Ia menarik gadis kecil itu dan menatap Arya, "Adik kecil, jika kau bersedia menyerahkan leluhur roh ini, kau dapat menentukan harga berapapun. Kami bersedia membayar. Jika kau tidak dapat mengambil keputusan, kau dapat meminta keluargamu untuk keluar." Dia berhenti sejenak dan melanjutkan, "Kami adalah peradaban 9 kehancuran. Peradaban 9 gurun terlantar." Begitu kata-kata ini diucapkan, orang-orang di sekitar yang memperhatikan tempat ini tiba-tiba sedikit terkejut. Ini adalah peradaban yang baru saja dipromosikan dari peradaban dewa ke tingkat dewa super, dan baru saja memasuki alam semesta purba, jadi sangat populer. Beberapa orang di sekitar memiliki ekspresi aneh. Sebenarnya, mereka tidak mengenal Arya dan Xiao Bai, mereka juga tidak mengenal Lisang, tetapi mereka tahu bahwa di alam semesta purba ini, mereka harus bersikap rendah hati dan tidak mudah membuat masalah, agar tidak membawa bencana bagi peradaban mereka sendiri. Arya menjilati permen manisan itu dan berkata, "Aku belum pernah mendengarnya." Pria itu mengerutkan kening, merasa tidak senang dan malu, karena pihak lain tidak ingin menjualnya, dan dia tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Mengenai ide untuk memaksakan pembelian, dia memang memikirkannya, tetapi tempat ini adalah paviliun Xianbao, jadi dia masih memiliki beberapa kekhawatiran. Gadis kecil di sebelahnya melihat keraguannya dan langsung menolak untuk melakukannya. Dia menunjuk Xiao Bai dan berkata, "Kakak, aku tidak peduli. Aku menginginkannya. Aku menginginkannya." Xiao Bai menatap gadis kecil itu, dan cakar kecilnya telah meraih sakunya dan mengambil palu. Lisang tidak mengatakan apa-apa karena Arya tidak mengungkapkan pendapatnya. Arya melirik kedua kakak beradik itu dengan acuh tak acuh, lalu berjalan pergi sambil menggendong Xiao Bai. "Kakak." Melihat Arya menggendong Xiao Bai dan hendak pergi, gadis kecil itu tiba-tiba menjadi cemas. Dia menarik lengan pria itu dan mengguncangnya, menghentakkan kakinya dengan cemas. Lisang menatap pria yang malu itu. Dia mengeluarkan lencana dan menyematkannya di dadanya. Itu adalah lencana paviliun Xianbao. Karena Arya tidak berniat meneruskan masalah itu, dia tidak keberatan menunjukkan sedikit niat baik kepada kakak beradik itu agar mereka menyerah. Ketika lelaki itu melihat lencana identitas Lisang, dia sedikit terkejut. Dia tahu bahwa itu adalah lencana identitas paviliun Xianbao, tetapi dia tidak tahu tingkat lencana identitas itu. Namun, dia sudah berpikir untuk mundur dalam hatinya. Gadis kecil itu tiba-tiba melotot ke arah Lisang, "Apakah paviliun harta karun abadi begitu hebat? Apakah kamu mencoba menakut-nakuti kami sampai mati dengan mengungkapkan identitasmu?" Lisang, pria itu masih agak rasional.
Dia cepat-cepat menarik gadis kecil itu dan berkata, "Jiao Jiao, kamu ingin hewan peliharaan? Ayo kita pilih yang baru." Gadis kecil itu jelas sudah terbiasa dimanja. Semakin dia tidak bisa mendapatkan sesuatu, semakin dia menginginkannya. Dia bergegas menuju Arya dan Xiao Bai, jelas mencoba merampok mereka. Mata Li Sang langsung berubah dingin, dan pada saat ini, beberapa pria berpakaian hitam muncul di depan gadis kecil itu. Penjaga paviliun abadi. Pupil mata gadis kecil itu tiba-tiba mengecil. Pada saat itu, dia merasakan napas kematian. Namun, pada saat itu, Arya, yang memimpin kelompok itu di kejauhan, melambaikan tangannya dan berkata, "Jika seorang anak tidak dididik dengan baik, itu adalah kesalahan ayahnya. Bunuh ayahnya dan biarkan dia tidak memiliki ayah mulai sekarang." Setiap orang. Setelah menerima perintah Arya, Li Sang segera melambaikan tangannya, dan beberapa pengawal Xian Bao menghilang di tempat. Pria itu jelas menyadari masalahnya pada saat ini dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi Li Sang hanya mengikutinya dan tidak memberi mereka kesempatan sama sekali. Gadis kecil itu tercengang dengan apa yang baru saja dilihatnya. Arya berjalan ke restoran sambil menggendong Xiao Bai. Dia langsung menuju ke kotak tempat Ye Guan berada. Ketika manajer restoran melihat ini, dia hendak melangkah maju untuk menghentikan mereka. Li Sang segera menatapnya, dan yang terakhir mengerti dan segera minggir dan berdiri dengan hormat. Sebelum Arya sempat mendekati kotak itu, terdengar suara, "Cucu, aku di sini." Setiap orang. Pintu kotak terbuka, dan Arya masuk ke dalam kotak sambil menggendong Xiao Bai. Dia duduk tepat di sebelah Ye Guan, dan Xiao Bai terbang ke bahu Ye Guan, mengusap kepala Ye Guan dengan cakar kecilnya, dan melambaikan cakar kecilnya ke arah Fu Wu sebagai salam. Fu Wu tersenyum pada Xiao Bai. Ye Guan memeluk Xiao Bai dan berkata sambil tersenyum, "Arya, Xiao Bai, apakah kamu sudah makan?" Arya menggelengkan kepalanya, "Tidak." Ye Guan berkata, "Kamu mau makan apa? Pesan saja apa yang kamu mau." Li Sanggang berjalan ke arah Arya sambil membawa menu, dan Arya berkata, "Berikan aku 2 daging panggang untuk seluruh orang." Ah, Li Sang tercengang. Ekspresi Ye Guan juga membeku. Arya jelas menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah, dan mengubah kata-katanya dengan nada pucat, "Berikan aku 2 domba panggang utuh." Li Sang. Setelah Li Sang pergi, Arya mengambil sumpit, mengambil sepotong ikan dan memasukkannya ke dalam mulutnya, lalu menatap Ye Guan, "Apakah ada yang pernah menindasmu?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Tidak." Arya mengangguk, "Jika kau punya, jangan lupa beritahu aku dan aku akan membantumu mengalahkannya." Ye Guan mengangguk, "Oke." Arya berkata, "Begini, Xiao Bai dan aku sedikit kekurangan uang akhir-akhir ini." Sambil berkata demikian, dia melirik ke arah Ye Guan. "Kekurangan uang?" Ye Guan sedikit terkejut. Arya mengangguk, "Ya, kami kekurangan uang, jadi kami berencana untuk meminta pinjaman ke paviliun Xianbao." Ye Guan berkata, "Berapa banyak yang kamu inginkan?" Arya berkata, "Sekitar 3 juta kristal galaksi." Ye Guan tiba-tiba berkata, "Tinggalkan Sang." Li Sang bergegas masuk, dan Ye Guan tersenyum dan bertanya, "Berapa banyak uang yang bisa saya kendalikan?" Li Sang buru-buru berkata, "Tuan muda, Anda dapat membuang apapun di paviliun harta karun abadi." Ye Guan bertanya, "Berapa banyak kristal inti bintang yang kita miliki sekarang?" Li Sang berkata, "Sebanyak yang kau mau." Kelopak mata Arya berkedut. Xiao Bai berkedip dan sudut mulutnya perlahan melebar. Ye Guan berkata, "Ambil 10 juta kristal inti bintang dan berikan kepada Arya." Selain itu,
Saat dia datang ke pavilion Xian Baoku di masa mendatang, dia tidak perlu mengambil pinjaman. Aku akan memberinya sebanyak yang dia inginkan. Li Sang segera berkata dengan hormat, dimengerti. Sambil berkata demikian, dia melangkah maju dan menyerahkan sebuah kartu hitam emas kepada Arya. Nona Arya, dengan kartu ini, kamu bisa memperoleh kristal inti bintang di toko harta peri manapun, sebanyak yang kamu mau. Arya menyimpan kartu hitam dan emas itu dan berkata, kemasi daging domba panggang utuhku dan kirimkan ke Guan Suanyu. Setelah berkata demikian, dia melompat dari bangku dan berjalan ke sisi Ye Guan. Dia menepuk bahu Ye Guan dan berkata dengan serius, kakak yang baik, setelah aku berhasil, aku akan menuntunmu untuk membunuh orang. Xiao Bai mencium Ye Guan dengan erat, memeluk kepalanya dan mengusap-usapnya. Kamu Guan. Arya menggendong Xiao Bai dan berjalan keluar. Xiao Bai melambaikan tangan kecilnya ke arah Ye Guan dan Fu. Begitu mereka meninggalkan kotak itu, kedua bocah kecil itu melompat dan berlari keluar dengan gembira untuk mengambil uang itu. Bersambung.